Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPOG. Hari ini kita akan membahas mengenai makanan apa yang harus dihindari saat hamil. Ini adalah pertanyaan yang juga sangat sering ditanyakan pada ibu-ibu yang sedang hamil mengenai makanan ya, apa sih yang aman dan apa yang tidak boleh dimakan. Jadi pada kehamilan kita tahu sangat penting untuk menjaga apa yang harus dimakan. Karena makanan tersebut bisa masuk ke dalam sirkulasi darah janin, kemudian dia diserap oleh janin dan dia menjadi sumber nutrisi untuk janin. Makanan-makanan ada yang berbahaya dan bisa menyebabkan suatu gangguan pada janin. Bahkan yang terparah bisa menyebabkan sampai kelainan bawaan atau kecacatan pada janin. Sebagian makanan pada saat hamil itu boleh dimakan terus, ada yang boleh dimakan hanya sesekali saja, namun sebagian tidak boleh dimakan sama sekali. Ini yang coba akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ikan dengan kadar merkuri yang tinggi. Jadi merkuri itu kita tahu adalah bahan polutan ya, bahan pencemaran yang banyak didapatkan di air laut biasanya. Jadi pada ikan-ikan yang hidup di air laut yang dalam itu biasanya akan memiliki kadar merkuri yang tinggi. Kita lihat di sini tingkat kadar merkuri pada ikan yang paling tinggi misalnya pada ikan hiu atau ikan swordfish ya, ikan pedang ini yang sangat tinggi. Tapi mungkin untungnya di tempat kita di Indonesia mungkin jarang orang mengkonsumsi daging ikan hiu atau swordfish. Juga tuna juga memiliki kandungan ikan yang kandungan merkuri yang cukup tinggi ya. Kemudian Chilean sea bass ya dan lain sebagainya. Ini ikan-ikan dengan kadar merkuri tinggi ini harus dihindari kalau bisa. Boleh makan 1 sampai 2 porsi saja sebulan. Jadi memang harus sangat dibatasi konsumsi dari ikan-ikan ini. Kenapa? Karena merkuri itu zat yang berbahaya. Jika dikonsumsi janin, dia bisa menyebabkan gangguan pada janin ya, termasuk perkembangan dari kecerdasan, perkembangan dari perilaku atau behavior dari bayi nanti itu juga akan terpengaruh oleh merkuri ini. Nah, ini yang kedua, daging atau ikan mentah. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena daging atau ikan yang mentah itu bisa terkontaminasi oleh berbagai bakteri atau parasit ya. Contohnya seperti Vibrio, Listeria, Salmonella ya, Toxoplasma maupun E. coli. Jadi ini bakteri-bakteri ini berbahaya ya. Kita tahu juga Toxoplasma, nanti bisa cek di pembahasan saya yang sudah ada. Infeksi ini bisa menyebabkan suatu kelainan bawaan pada janin. Jadi bisa sangat berbahaya. Dan biasanya parasit-parasit ini ditemukan pada tanah atau air yang terkontaminasi. Jadi mungkin belum dimasak dengan baik, jadi masih mengandung parasit pada daging atau ikan yang mentah. Jadi prinsipnya hindari daging atau ikan yang mentah pada saat kehamilan. Nah, termasuk sushi ini biasanya paling sering yang kita makan dengan mentah itu biasanya sushi ya. Ini yang mungkin harus selama hamil stop total sementara ya. Kalau dia dimasak dengan matang masih boleh. Telur mentah sama prinsipnya seperti tadi ya. Yang mentah-mentah itu memang harus dihindari. Kenapa? Karena telur mentah rawan sekali terkontaminasi salmonella. Nah, ini bisa menyebabkan kelainan bawaan atau kecacatan pada janin ya. Persalinannya bisa prematur atau bisa sampai kematian. Jadi salmonella ini, infeksi salmonella sangat berbahaya kalau terjadi pada dalam kehamilan. Di bawah ini kita bisa lihat beberapa contoh penggunaan telur mentah ya pada berbagai jenis makanan. Contohnya scrambled egg ya, telur yang diorak-arik itu ya, tapi dimasaknya tidak terlalu matang. Kemudian poached egg ya, poached egg itu yang mungkin yang direndam di air itu ya, telurnya direndam di air mungkin tapi tidak terlalu matang juga. Hollandaise sauce, mayones juga hati-hati, kadang mengandung telur yang mentah atau setengah matang. Kemudian salad dressing, jadi sausnya dari salad itu kadang-kadang juga mengandung telur mentah, jadi campuran adonannya tersebut. Kemudian cake icing, jadi untuk kue tart itu ya, kadang ada adonannya di atas itu juga kadang mengandung telur yang mentah. Ini harus hati-hati. Nah, kemudian organ dalam atau jeroan, ini orang Indonesia senang banget mengkonsumsi jeroan organ dalam. Sebenarnya organ dalam itu kaya akan sumber nutrisi ya, seperti zat besi, vitamin B12, vitamin A dan tembaga. Nah, cuman yang berbahaya di sini adalah vitamin A. Jadi vitamin A adalah satu-satunya vitamin yang kalau terlalu banyak dikonsumsi itu tidak baik. Justru
tidak baik, berbeda dengan vitamin yang lain. Kenapa? Karena vitamin A ini bisa menyebabkan suatu keracunan ya, dan dia bisa merusak liver ibu kalau terlalu banyak jumlahnya dan menyebabkan kecacatan bawaan juga pada janin. Jadi ini penyebabnya jeroan itu jangan terlalu banyak. Di sini dikatakan maksimal sekali aja per minggu ya. Itu sudah lumayan lah, sudah cukup aman. Kemudian kafein. Nah, ini banyak dari ibu-ibu yang suka minum kopi ya, biasanya minum kopi atau minum teh ya, atau minuman kaleng bersoda, minum bersoda. Ini semua mengandung kafein. Di sini kita bisa lihat berapa tingkat kadar tingginya kafein pada berbagai minuman ya. Jadi paling tinggi pada brew coffee ya. Instant coffee yang mungkin banyak ibu-ibu minum instant coffee itu juga kopi sasetan itu juga tinggi, 82 mg per cangkir. Kemudian minuman-minuman kaleng ini juga cukup tinggi. Nah, batasi maksimal kurang dari 200 mg per hari. Jadi amannya sih 2 cangkir saja ya, per hari 2 cangkir. Baik kopi atau teh itu 2 cangkir saja. Kafein terlalu tinggi bisa mengganggu pertumbuhan janin. Jadi janinnya akan jadi kecil nanti, ukurannya menjadi kecil, beratnya menjadi rendah ya. Kalau berat bayi lahir rendah ya, BBLR ini berat bayi lahir rendah, maka meningkatkan risiko kematian pada janin ya, atau pada bayi, dan risiko nanti pada saat dia dewasa akan mengalami penyakit-penyakit metabolik ya, seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sama ya, sahur atau sayur dan buah tidak dicuci bersih karena risiko di sini biasanya masih terkandung ada tanah ya, di mana tanah itu terkontaminasi oleh Toxoplasma, Salmonella, E. coli dan Listeria. Jadi di sini harus juga dihindari. Pastikan kalau memakan sayur atau buah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau sayur buah sendiri sangat baik, kaya akan vitamin dan nutrisi. Tapi harus dipastikan dicuci dengan bersih. Nah, ini juga sama ya, kecambah mentah ini cukup berbahaya, jadi hanya boleh dimakan yang sudah dimasak ya. Meskipun hanya kalau dicuci saja tidak bisa menghilangkan bakteri yang ada di dalamnya ya. Jadi harus dimasak benar kecambah mentah ini. Nah, seafood yang diasap ini seringkali kalau di berbagai negara juga seringkali di supermarket ada roti seafood, roti sandwich ya, isinya seafood atau daging yang didinginkan ya. Biasanya itu diproses dengan diasap ya, hanya diasap saja, smoke ya, kemudian didinginkan di lemari es. Itu banyak dipakai untuk breakfast atau lunch orang-orang di luar negeri biasanya, tapi di sini mungkin masih belum ya. Nah, ini juga rawan terkontaminasi tadi Listeria ya, dan juga Salmonella juga bisa. Nah, di sini harus hati-hati, lebih baik dihindari saja konsumsi makanan seperti ini. Tadi amannya makan yang matang ya. Susu, keju atau jus yang tidak terpasteurisasi. Jadi hati-hati pada produk susu atau jus yang benar-benar fresh ya, yang belum diproses tuh hati-hati karena berisiko kontaminasi bakteri ya, Listeria, Salmonella, E. coli, Campylobacter. Ini bisa sangat berbahaya pada bayi. Jadi apa itu pasteurisasi? Pasteurisasi adalah pemrosesan pada susu biasanya dengan cara dipanaskan sampai suhu antara 70 sampai kurang dari 100 derajat Celcius, di mana dia akan mematikan sebagian bakteri-bakteri yang berbahaya. Ini yang perlu dikerjakan. Jadi cari produk-produk yang sudah dipasteurisasi. Insya Allah sebagian besar produk yang dijual kemasan itu sudah terpasteurisasi ya. Biasanya pada yang belum terpasteurisasi yang benar-benar fresh ya, dari peternakan itu ada susu langsung fresh langsung diminum. Termasuk jus harus hati-hati. Jus lebih, kalau benar-benar yang fresh tanpa dipasteurisasi juga bisa berisiko. Alkohol ya, ini udah jelas ya. Alkohol rasanya orang Indonesia tidak terlalu banyak mungkin ya, ibu-ibu hamil yang konsumsi alkohol ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan keguguran ya, bisa menyebabkan kematian janin dalam rahim. Dan yang khas ya, sekitar 30% orang-orang yang mengkonsumsi alkohol pada saat kehamilan itu bayinya mengalami fetal alcohol syndrome. Jadi bayinya menjadi kecil ya, ukuran-ukuran badannya kecil, kepalanya kecil, kecerdasannya terganggu, kemudian gerakan motoriknya juga terganggu, behaviornya juga terganggu. Jadi ini fetal alcohol syndrome ini memang dia bisa bertahan hidup tapi mengalami banyak gangguan pada perkembangan kecerdasan dan tumbuh kembangnya dari bayi tersebut. Jadi kasihan juga kalau sampai seperti ini. Kemudian makanan cepat saji yang paling sering saya
katakan bahwa ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena makanan ini tidak mengenyangkan ya, cepat lapar, namun dia kalorinya sangat tinggi, kadar gula sangat tinggi, lemaknya tinggi, ada zat-zat pengawet juga, namun dia nutrisinya sangat rendah. Jadi ibaratnya makanan cepat saji ini makan yang membahayakan karena Anda hanya menumpuk zat-zat yang berbahaya, tapi nutrisinya tidak ada sama sekali. Kalau terlalu sering memakan makanan cepat saji termasuk minuman-minuman bersoda ini akan berisiko jangka panjang ya, menyebabkan kegemukan pada ibu atau pada semua orang lah yang suka ya. Kemudian akhirnya kalau pada saat hamil bisa menyebabkan diabetes ya, diabetes dalam kehamilan. Bahkan ke depan kalau semakin dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit jantung dan penyakit-penyakit kronis lainnya ya. Jadi sebaiknya hindari saja makanan-makanan seperti ini. Pada saat hamil sama sekali jangan makan makanan cepat saji. Nah, bungkusan ya. Jadi kalau memakan misalnya beli makanan ya, kemudian ditaruh di bungkus plastik seperti ini ya. Kalau ini ditaruh di suhu ruangan terlalu lama, maka akan memberi kesempatan bakteri itu berkembang biak. Idealnya sih begitu ditaruh makanan itu begitu disajikan kurang dari 2 jam itu harus sudah dimakan ya. Jadi itu yang paling ideal. Kalau lebih dari itu sebaiknya disimpan di lemari es. Nanti kalau mau makan baru dipanaskan lagi. Ini prinsip dasar yang penting, tapi mungkin banyak orang tidak paham. Jadi biasanya dapat makanan seperti ini ditaruh aja di suhu ruangan ya sampai lama berjam-jam nanti baru dimakan. Itu berisiko ada perkembangan dari bakteri di sana. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya apa saja yang harus dihindari saat hamil? Pertama, semua makanan yang tidak matang, kemudian ada organ dalam atau jeroan, sayur atau buah yang tidak dicuci bersih, makanan cepat saji, alkohol, kadar kafein yang berlebihan, ya, ikan dengan kadar merkuri tinggi, dan daging yang asap tadi ya. Ini kira-kira yang penting untuk dihindari pada saat hamil. Nah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk ibu-ibu semua. Tolong ini dijadikan paling nggak panduan ya, kira-kira apa saja yang harus dihindari pada saat hamil. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.